semuanya? Alhamdulillah. Nah, kegiatan rutin kita sebelum belajar yaitu berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Silti hadir, Pansa hadir, Bulan, Yuna, Yuni, Zahra, Prakila, alhamdulillah ya semuanya hadir, sehat-sehat semuanya. Karena kemarin juga kita sudah mengikuti ujian, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Naura? Bangun datar. Bangun datar. Masih ingat materi bangun datar? Ingat ya, tidak boleh lupa. Meskipun minggu sekarang kita materinya baru, tapi materi di minggu lalu tidak boleh sampai dilupakan. Materi hari ini adalah tentang bangun ruang. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bangun ruang, ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian bangun ruang itu apa. Yang kedua, kalian harus tahu jenis-jenis bangun ruang itu ada apa saja. Kemudian, kalian harus mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang. Bagaimana sifat-sifat dari bangun ruang itu. Kemudian, kalian juga harus bisa menyebutkan contoh benda apa saja yang bentuknya menyerupai bangun ruang. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya silakan kalian menyimak dulu video pembelajaran ini ya. Selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yuk kita bahas satu persatu. Kubus adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk kubus adalah dadu, rubik, dan kotak kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen
serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving block, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 8. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma bergantung pada bentuk prisma. Prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, 15 rusuk, dan 10 titik sudut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tabung adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah gelas, kaleng biskuit, dan pipa air. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 1 sisi atas atau tutup, 1 sisi alas, dan 1 sisi lengkung atau selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk lengkung, tapi tabung tidak memiliki titik sudut. Volume tabung adalah pi kali R kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung adalah 2 pi kali R dikali R tambah tinggi. R adalah jari-jari tabung. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 1 sisi alas serta beberapa sisi tegak yang bertemu pada 1 titik puncak. Contoh benda yang berbentuk limas adalah tenda dan piramida. Limas diberi nama berdasarkan bentuk sisi alasnya. Dinamakan limas segi 4 karena sisi alasnya berbentuk segi 4. Bentuk limas yang lain adalah limas segitiga, limas segi 5, dan limas segi 6. Jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada limas bergantung pada bentuk limas. Limas segi 4 memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Limas segi 5 memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah jumlah ruas sisi tegak. Kerucut adalah limas dengan alas berbentuk lingkaran. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi petani atau caping, kon es krim, dan trompet. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 1 sisi lengkung atau selimut kerucut. Kerucut juga memiliki 1 rusuk lengkung dan 1 titik sudut. Volume kerucut adalah 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Luas permukaan kerucut adalah pi kali R dikali R tambah S. S adalah garis pelukis pada kerucut. Bola adalah bangun ruang yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama dan berpusat pada titik yang sama. Contoh benda yang berbentuk bola adalah bola basket, globel, dan kelereng. Bola memiliki 1 sisi lengkung dan tidak memiliki rusuk atau titik sudut. Volume bola adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Luas permukaan bola adalah 4 kali pi kali R kuadrat. R adalah jari-jari bola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menjumpai benda yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Contohnya, bentuk pensil adalah gabungan dari tabung dan kerucut. Bentuk rumah adalah gabungan dari prisma dan balon. Perhitungan volume dan luas permukaan bangun ruang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Misalnya, menghitung volume air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium atau menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tenda. Nah, itu
berbeda dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu tidak memiliki volume atau tidak ada isinya. Kalau bangun ruang itu memiliki volume atau memiliki isi, sehingga di dalam cara perhitungannya juga ada rumus mencari volume dan rumus mencari luas permukaan. Sifat-sifat di dalam bangun ruang tadi ada apa saja? Unsur-unsurnya yang pertama ada sisi, kemudian ada titik sudut, kemudian yang ketiga ada rusuk. Ya. Setelah kalian menyimak video tadi, silahkan bergantian menyebutkan dari masing-masing sifat bangun ruang. Dimulai dari sebelah sini, silahkan Silvi menyebutkan sifat-sifat dari kubus. Banyak sisinya ada 6, Kemudian titik sudutnya ada 8, ya, banyak rusuknya ada 12, volumenya sisi kali sisi kali sisi. kemudian rumus mencari luasnya 4 kali 5. 4 kali S. 4 kali S. Betul? Betul. Sama. Sekarang jajaran ini silakan diwakilkan oleh Wulan menyebutkan sifat-sifat dari balok. Balok memiliki 6 sisi, Kemudian mempunyai 12 rusuk, dan memiliki titik sudut titik sudutnya berapa? 8. 8. Betul? Betul. Sama dengan kubus? Sama. Sama, hanya berbedanya itu kalau kubus berasal dari persegi, kalau balok berasal dari bangun datar yang namanya persegi panjang. Sekarang bergantian, jajaran sini. Silakan Rakila menyebutkan sifat-sifat dari apa? Tabung. Memiliki sisi 3, Sisi 3, ya, kemudian memiliki rusuk 2, memiliki rusuk 2, dan memiliki titik sudut. tidak memiliki titik sudut. Betul? Tabung tidak memiliki titik sudut? Betul. Ya. Kemudian kalian sudah bisa ya menyebutkan sifat-sifatnya. Ibu sekarang akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan. Soalnya silakan kalian tulis. Sebuah kubus memiliki sisi dengan panjang 5 cm. Sisi kubusnya 5 cm. Pertanyaannya, hitunglah volume kubus tersebut. Tadi rumus mencari volume kubus bagaimana? Sisi dikali sisi kali sisi. Berapa kali dikalikannya? 3 kali. Silakan kerjakan itu. Panjang sisinya berapa? 5. Silakan. Silakan hitung. Berarti pi sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Silakan kerjakan. Sudah? Silakan Novita untuk menjelaskan soal yang barusan. Berdiri. Dalam menghitung volume kubus, Rumusnya sebutkan dulu. sisi kali sisi kali sisi. Sisinya berapa? 5. Jadi Jadi 125 125 itu dari mana? 5 kali 5 kali 5. Iya, betul. Betul ya? Jawabannya sama? Sama. Sekarang kita masuk ke rumus balok. Rumus balok
Kalian bergantian menjawab pertanyaan dari Ibu, harus bisa menyebutkan contoh-contoh benda di sekitar kalian yang bentuknya itu menyerupai bangun ruang. Bendanya bisa apa saja? Silahkan Kamsa. Lemari. Seperti bangun ruang apa? Seperti balok, betul. Yuna, apa? Yang bentuknya seperti bola apa? Toy, bukan. Seperti bola apa? Kelereng, betul kelereng? Betul. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian kerjakan bersama teman sebangku kalian ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ini 15 menit. Setelah dikerjakan lalu kembali dari Ibu simpulkan kembali. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Bangun ruang. Bangun ruang ada bermacam-macam. Ada apa saja tadi? Benda-benda yang menyerupai bangun ruang juga kalian sudah bisa menyebutkan. Bangun ruang itu jadi bangun ruang itu adalah sebuah bangun yang memiliki isi atau memiliki sifat-sifatnya. Ada bagian sisi, ada rusuk, dan ada sisi duduk. Nah itu ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian tidak lupa lagi apabila Ibu tanya. Besok kuliah hari Ibu tanya kalian tidak boleh lupa lagi. Rumus-rumusnya juga harus selalu diingat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan jangan pimpin doa di dalam hati. Ya, berdoa. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita